Perjalanan menuju kaki Gunung Arjuno terasa begitu menyenangkan di awal. Aku dan keempat temanku, Andi, Rian, Sinta, dan Dina, sudah merencanakan pendakian ini berbulan-bulan lamanya. Kami semua adalah pendaki pemula yang penuh semangat, ingin merasakan sensasi mencapai puncak dan melihat pemandangan alam yang menakjubkan. Kami berangkat dari kota pukul 4 pagi dengan membawa perlengkapan pendakian yang kami siapkan dengan cermat, lengkap dengan tenda, makanan, obat-obatan, dan pakaian hangat yang cukup untuk menghadapi suhu dingin di ketinggian. Sesampainya di pos pemberangkatan, kami disambut oleh pemandu lokal yang kami sewa, bernama Pak Joko. Beliau adalah orang yang sudah puluhan tahun mendaki gunung ini, tahu setiap jalur, setiap celah, dan setiap tempat yang berbahaya. Sebelum kami mulai berjalan, Pak Joko memberikan beberapa pesan yang terdengar sangat serius. Anak-anak, ingat baik-baik ya, selalu ikuti jalur yang sudah ada. Jangan sekali-kali memotong jalan atau masuk ke daerah yang tertutup semak belukar. Jangan berisik terlalu keras, dan yang paling penting, jangan pernah memanggil nama orang lain atau berbicara dengan sesuatu yang tidak kalian lihat. Di sini banyak penghuni yang tidak suka diganggu, apalagi di waktu senja dan malam hari. Pesannya dengan wajah yang tidak menunjukkan sedikit pun senyum. Kami hanya mengangguk dan menganggap itu hanya mitos lama yang sering diceritakan orang tua untuk menakut-nakuti pendaki pemula. Pendakian dimulai. Jalanan di awal masih landai, diapit oleh pohon-pohon yang rindang dan udara yang segar membuat langkah kami terasa ringan. Kami bercanda, bernyanyi, dan memotret pemandangan indah yang ada di sekitar kami. Seiring bertambahnya ketinggian, jalur mulai menanjak curam. Pepohonan berubah menjadi tumbuhan yang lebih pendek dan jarang, serta kabut putih mulai turun perlahan menyelimuti sekeliling kami. Suhu udara pun semakin dingin, membuat kami harus memakai jaket tebal yang sudah kami siapkan. Namun semangat kami masih tetap tinggi. Tidak ada satupun dari kami yang merasa takut atau ragu sedikit pun. Hari mulai beranjak sore saat kami mencapai pos istirahat ketiga. Di sini kabut sudah sangat tebal, sehingga jarak pandang kami hanya sekitar 5 meter saja. Angin bertiup kencang, menerpa tubuh kami dengan hembusan yang dingin menusuk tulang. Pak Joko berhenti dan menoleh ke arah kami. Kita berkemah di sini saja malam ini. Besok pagi-pagi sekali kita lanjut ke puncak. Jangan ada yang pergi jauh dari area perkemahan, apalagi masuk ke dalam hutan di sebelah barat. Itu daerah terlarang, katanya tegas. Kami pun mendirikan tenda. Malam itu suasana sangat sunyi. Hanya terdengar suara desiran angin dan sesekali suara ranting patah yang entah berasal dari mana. Kami berkumpul di sekitar api unggun, memasak mie instan dan kopi hangat untuk mengusir dingin. Suasana mulai terasa aneh saat Rian tiba-tiba menunjuk ke arah balik kabut. Itu ada lampu ya? Sepertinya ada kelompok lain juga berkemah di sana, katanya. Kami semua menoleh. Benar saja, di kejauhan sekitar 100 meter dari posisi kami, terlihat titik-titik cahaya kuning yang bergerak-gerak. Itu bukan lampu senter atau api unggun biasa, gumam Pak Joko sambil menatap tajam. Wajahnya berubah pucat. Cepat masuk tenda, matikan api unggun. Jangan keluar apapun yang terjadi, teriaknya panik. Kami kaget dan langsung menuruti perintahnya. Api unggun kami padam dan kami masuk ke dalam tenda dengan perasaan was-was. Di dalam tenda yang gelap dan sempit itu, kami bisa mendengar suara langkah kaki. Bukan satu atau dua, tapi banyak sekali. Suaranya berat, seolah ada rombongan besar yang berjalan melewati tempat kami berkemah. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suaranya semakin keras, semakin dekat. Dan yang lebih mengerikan, kami mendengar suara bisikan-bisikan tak jelas. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah yang kami kenal,
melainkan suara gumaman yang rendah dan menekan telinga. "Siapa mereka, Pak?" tanyaku berbisik gemetar. "Itu bukan manusia," jawab Pak Joko pelan. "Itu rombongan halus. Kalau mereka sadar kita ada di sini, kita bisa diajak ikut jalan sama mereka." Suara itu akhirnya perlahan menjauh dan menghilang. Malam itu kami tidak bisa tidur sama sekali. Dingin dan rasa takut membuat mata kami tetap terbuka lebar menunggu pagi datang. Keesokan harinya kami bersiap untuk mendaki ke puncak. Namun saat hendak berangkat, kami menyadari sesuatu yang aneh. Dina, salah satu temanku, terlihat murung dan diam saja. Matanya kosong, tidak seperti biasanya yang ceria dan banyak bicara. "Din, lo kenapa?" tanya Sinta. Dina hanya menggeleng pelan tanpa menjawab, lalu berjalan mendahului kami. Perjalanan menuju puncak terasa berat. Kabut hari ini jauh lebih tebal dari kemarin. Arah mata angin seolah hilang. Pak Joko terus memeriksa kompasnya dengan wajah bingung. "Aneh, kompasnya bergerak sendiri. Kita seharusnya sudah sampai di puncak," gumamnya. Tiba-tiba dari arah depan kabut terdengar suara seseorang memanggil nama kami. "Andi, Rian, ayo sini." Suaranya persis seperti suara Dina. "Dina, lo di mana?" teriak Andi. Dia mulai berlari mengikuti arah suara itu. Jangan ke sana," teriak Pak Joko mencoba menahan. Tapi Andi sudah terlalu jauh menghilang di balik kabut putih. Aku, Rian, dan Sinta panik. Kami berlari menyusul meninggalkan Pak Joko yang berteriak memanggil kami kembali. Saat kami menyusul Andi, kami melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di hadapan kami bukan Dina yang berdiri di sana, melainkan sebuah sosok tinggi besar berbaju putih panjang, wajahnya tertutup kain, tapi tangannya sangat panjang menjuntai sampai ke tanah. Dan di sebelahnya berdiri Andi yang terpaku diam, matanya kosong menatap sosok itu. "Andi, sadar bro!" teriak Rian. Sosok itu perlahan menoleh. Tidak ada wajah di balik kain itu, hanya 2 titik merah menyala yang menatap kami. "Kalian sudah datang? Jangan pulang, main di sini saja sama kami." Suaranya bergema, bukan dari mulutnya, tapi dari segala arah. Tiba-tiba tanah di bawah kaki kami berubah. Pohon-pohon di sekeliling berubah menjadi bentuk menyerupai manusia yang terikat dan meringis kesakitan. Kabut berubah menjadi warna kelabu yang menyesakkan napas. Kami menyadari bahwa kami tidak lagi berada di dunia nyata. Kami tersesat masuk ke wilayah mereka. Dina yang dari tadi diam, tiba-tiba tertawa. Tawanya keras dan melengking, bukan suara Dina lagi. "Mereka sudah mengajak kita. Kita tidak bisa keluar lagi," katanya dengan nada yang datar dan menyeramkan. Pak Joko akhirnya datang menemui kami. Napasnya terengah-engah. Dia langsung mengeluarkan pisau belati dan mulai membaca mantra atau doa dengan suara keras. "Cepat pegang tangan teman kalian. Jangan lepas. Tutup mata. Ikut suara saya," teriaknya. Aku segera memegang tangan Rian dan Sinta. Andi masih diam terpaku. Pak Joko mendorong tubuh Andi agar sadar. Lalu kami semua membentuk lingkaran. Di sekeliling kami, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan dari balik kabut. Mereka berjalan mengitari kami, berbisik, menakut-nakuti dengan berbagai suara jeritan dan tangisan. Aku bisa merasakan sentuhan-sentuhan dingin di pipi dan leherku, tapi aku berusaha sekuat tenaga tidak membuka mata dan tidak melepaskan pegangan tangan teman-temanku. Suara Pak Joko terus menggema di tengah teriakan dan tawa makhluk-makhluk itu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti 1 jam yang menyiksa. Dinginnya bukan main, rasanya tulang-tulangku mau pecah.
Tiba-tiba semuanya hening, hening yang mencekam. Buka mata, suara Pak Joko terdengar lemah. Kami perlahan membuka mata. Kabut sudah sedikit menipis. Kami masih berada di tengah hutan, tapi suasana sudah kembali normal. Pohon-pohon kembali menjadi pohon biasa. Namun sosok tinggi besar itu sudah hilang. Begitu juga dengan Dina. "Dina! Dina mana?" teriak Sinta histeris. Pak Joko menunduk lesu. Dia tidak mau ikut. Dia sudah memilih tinggal di sana. Kami panik ingin mencarinya, tapi Pak Joko melarang keras. "Sudah terlambat. Kalau kita cari, kita yang tidak akan bisa pulang. Kita harus segera turun sekarang juga sebelum matahari terbenam." Perjalanan turun terasa begitu menyedihkan dan menakutkan. Kami kehilangan satu teman. Andi masih sering melamun, seolah ada yang mengikutinya terus. Setiap kali kami berhenti istirahat, kami selalu mendengar suara tangisan Dina yang memanggil-manggil dari arah atas, meminta kami kembali. Akhirnya kami sampai di base camp dengan selamat, tapi membawa luka yang mendalam. Sejak kejadian itu, aku dan teman-temanku tidak pernah lagi berani mendaki gunung. Setiap kali melihat kabut tebal atau mendengar angin berdesir, aku selalu teringat pada sosok tangan panjang itu dan bisikan yang berkata, "Main di sini saja." Dan sampai sekarang, Dina belum pernah ditemukan. Beberapa pendaki yang lewat di jalur itu sering mengaku melihat sosok wanita yang berdiri sendirian di tengah kabut, tersenyum dan memanggil-manggil siapa saja yang lewat untuk ikut bersamanya selamanya. Tamat.